Oke, bisa langsung kita mulai aja ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain gabung, langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Waalaikumsalam. menjelang siang ya. Untuk kalian semua, salam sejahtera untuk kalian semua. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi firewall pada jaringan ya. Dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Suara saya jelas ya ini ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Kita semua Oke. Nah, untuk kompetensi dasarnya seperti yang sudah tampil ya di depan, mengevaluasi firewall pada jaringan dan juga mengkonfigurasi firewall jaringan. Jadi nanti kalian diharapkan bisa mengevaluasi tentang firewall ya. Firewall itu apa, jenisnya itu apa aja, cara kerjanya itu bagaimana, nanti kalian paham. Terus yang selanjutnya adalah mengkonfigurasi. Jadi selain kalian nanti paham apa namanya firewall itu apa, bentuknya itu apa aja, kalian juga harus bisa mengkonfigurasi firewall tersebut. Jadi konfigurasinya di mana? Nanti kalian bisa konfigurasi di router, entah itu di Mikrotik, di Cisco, atau di router-router yang lain ya. Terus untuk indikator pencapaiannya apa aja, nanti kalian dianggap bisa kompeten ya. Kalian dianggap kompeten. Oke, ini saya mute all semua ya biar bisa fokus. Oke, untuk indikator pencapaiannya kalian bisa dianggap kompeten kalau kalian bisa ya. Yang pertama adalah menjelaskan konsep firewall, konsepnya itu apa aja. Yang kedua adalah mengklasifikasi jenis firewall ya, jenis-jenisnya itu apa aja, kalian nanti klasifikasikan. Terus menentukan cara konfigurasi firewall ya, jadi kalian konfigurasinya pakai cara apa, nanti bisa ditentukan dari situ. Terus selanjutnya adalah melakukan konfigurasi. Terus setelah itu diuji. Setelah dikonfigurasi kalian harus menguji, entah itu berhasil atau gagal ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah membuat laporan hasil konfigurasi ini ya. Oke. Nah, tujuannya apa sih untuk pembelajaran ini? Yang pertama adalah kalian, yang pertama tadi sudah saya jelaskan, mampu mengevaluasi firewall jaringan ya. Kalian rumuskan pengertiannya apa, prinsipnya apa. Yang kedua, siswa dapat mengumpulkan data tentang firewall jaringan. Yang ketiga, kalian bisa mengolah data tentang permasalahan firewall dan mampu melakukan perbaikan firewall itu sendiri. Terus yang keempat adalah kalian mampu mengkomunikasikan tentang perbaikan dan pelaporan terkait firewall. Jadi yang sudah kalian perbaiki, kalian cek, kalian konfigurasi, itu kalian harus catat semua ya di laporan. Entah itu nanti kalian waktu konfigurasi terjadi kendala ya dicatat. Soalnya kalau kalian terjadi kendala, terjadi kesalahan, itu akan lebih baik daripada nanti kalian langsung bisa, langsung jadi, langsung selesai. Nah, itu kalian nanti caranya itu jadi teknisi itu nggak ada gregetnya ya. Masuk konfigurasi langsung jalan, konfigurasi langsung jalan. Nanti bahan untuk troubleshooting kalian itu nanti akan kurang gitu. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah ini. Untuk share pointnya saya pindah ke sini, firewall. Sudah tampil belum? Nah, sudah ya. Oke, sudah tampil. Oke, firewall itu apa sih?
Nah, di sini di materi yang sudah saya bagikan di WA group ya. Kalian nanti bisa kalian simak. Firewall itu apa, yang di sini tertera adalah firewall adalah keamanan jaringan yang sangat diperlukan untuk menjaga keamanan data para pengguna komputer yang berada dalam jaringan. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban pengelola jaringan menetapkan sebuah firewall sebagai bagian dari sistem keamanan jaringan ya. Sebuah firewall bekerja dengan mengawasi dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar jaringan. Bagaimana mengkonfigurasi firewall pada jaringan? Nanti kita akan pelajari ya. Nanti di bab ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengonfigurasi, bagaimana cara menguji konfigurasinya, bagaimana cara kita mengecek apakah itu sudah benar apa belum ya, konsep-konsepnya kita pelajari di sini. Nah, dari keterangan di atas ini, keterangan di sini kalian bisa mengambil kesimpulan kalau firewall ini sangat-sangat penting diterapkan bagi kalian yang sering online ya, sering online, atau apakah yang nggak online itu aman, Pak? Ya tetap nggak aman ya, karena meskipun kita nggak online ya, kita nggak terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal, tapi kan kita juga kadang pakai flash disk. Nah, flash disk itu juga kadang membawa virus ya. Jadi firewall itu sangat-sangat penting ya. Firewall itu bisa ditemukan di mana aja kira-kira? Apakah di komputer kalian ada firewallnya? Nanti kita lihat ya, apakah di komputer kita ini juga ada firewallnya atau tidak. Oke, ini adalah peta konsepnya firewall. Terus di sini ada 3 alur ya. Kita turunan. Yang pertama adalah pengantarnya. Jadi nanti kita akan membahas sedikit tentang firewall, terus jenisnya apa. Terus selanjutnya nanti kita konfigurasi ya. Konfigurasi ini nanti kita pakai Cisco Packet Tracer ya. Kalian mungkin sudah familiar ya dengan alat itu. Silahkan nanti bisa di-download dan diinstal di komputer atau di laptop kalian. Nah, ini adalah pengertiannya untuk firewall. Secara umum, firewall atau tembok api ya, dari kata fire itu api, wall itu tembok ya. Jadi cara bahasa Indonesia itu tembok api memiliki pengertian sebagai sistem yang mengatur komunikasi antara 2 jaringan komputer yang berbeda ya. Jadi 2 jaringan komputer saling bertemu dan di situ ada firewallnya, ada keamanannya, ada tembok apinya. Jadi ada virus yang mau masuk nanti lewat tembok api dulu. Kalau dia terdeteksi sebagai ancaman, nanti apinya akan berkobar, mungkin kayak gitu ya. Nanti akan muncul api dan ancamannya nanti terhalang. Nah, dalam hal ini jaringan yang bersifat private membuat penapis atau filter dari jaringan luar yang dapat mengakses jaringan private. Saat ini jaringan luar yang dimaksud adalah internet ya. Jadi karena online itu maksudnya internet ini. Apalagi semua jaringan private sudah terkoneksi dengan internet ya. Adakah di tempat kalian yang nggak terkoneksi internet? Ada? Sepertinya tidak mungkin ya. Kalau kalian sudah bisa Vicon kayak gini dan sudah berhasil mengakses video ini, berarti tidak mungkin kalian tidak online ya, atau tidak terhubung ke internet. Dengan kata lain, melindungi jaringan yang sudah dipercaya aman dari jaringan yang tidak dipercaya dari serangan peretas atau hacker atau pencuri data, sehingga keberadaan firewall itu sangat penting ya. Firewall dapat berupa perangkat lunak atau software atau perangkat keras hardware yang dibuat khusus untuk menyaring lalu lintas antar jaringan, bahkan membuat jalur yang aman untuk dilalui ketika memasuki internet dan mencegah masuk jaringan yang dianggap berbahaya.
Dengan demikian, komputer yang melakukan koneksi dengan internet wajib menggunakan firewall karena bertindak sebagai gerbang keamanan antar jaringan komputer private atau internal dan jaringan komputer luar. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi dari firewall. Salah satunya, yang pertama adalah mengatur dan mengontrol lalu lintas komunikasi. Nah, komunikasi itu apa aja? Ada data, ada apa namanya, informasi-informasi lain, ya kayak gitu. Jadi komunikasi dua arah. Hal ini dapat dilakukan karena lalu lintas komunikasi dalam jaringan harus melewati firewall terlebih dahulu. Adapun kriteria yang dikontrol oleh firewall dalam lalu lintas data adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah alamat IP dari komputer asal atau dari sumber. Yang kedua adalah port TCP atau UDP sumber dari komputer. Alamat IP komputer yang dituju. Nah, ini terjadi komunikasi dua arah ya, alamat IP yang dari sumber dan alamat IP yang dituju. Nah, ini port TCP dan UDP yang dari komputer yang dituju. Informasi header yang disimpan dalam paket data. Nah, firewall dapat memantau hal di atas dan menentukan apakah hendak mengizinkan atau tidak lalu lintas jaringan. Umumnya, pemantauan ini bekerja berdasarkan tabel atau state tabel yang terus dipelihara ketika terus memantau komunikasi yang terjadi. Jadi firewall itu dia akan memantau data yang masuk ataupun data yang keluar dari tabel ini ya. Selain memantau struktur dan isi paket, juga memantau keadaan host yang saling berkomunikasi tersebut. Jadi kita chat, kita mengirim berkas, kita mengirim gambar, kita mengirim video, nanti via firewall ini akan tahu ya, karena semua data yang masuk atau semua yang data keluar itu nanti pasti lewat firewall ini. Nah, yang selanjutnya adalah tugasnya, fungsinya melakukan autentikasi terhadap akses ya. Yang selanjutnya, komunikasi yang resmi dan sesuai aturan dalam melewati firewall. Berikut tata cara autentifikasi dalam firewall. Yang pertama adalah firewall meminta input pengguna dengan mengisi username dan password ya, melalui melakukan sertifikat digital dan kunci publik atau menggunakan reset key ya. Ini kayak username dan password ya. Terus yang selanjutnya adalah melindungi sumber daya dalam jaringan private. Nah, yang B ini ya terjadi ketika kita akan melakukan sharing data antar komputer. Kadang kalau kita tidak tahu ya, atau kita tidak open untuk firewallnya, kadang saat kita mau melakukan sharing data itu kita terjadi kendala. Yang pertama, muncul username dan password. Kita akan diminta untuk mengisikan username dan password tersebut ya. Terus yang selanjutnya adalah melindungi sumber daya dalam jaringan private. Sumber daya dalam jaringan private dapat menerima serangan dari luar atau internet atau jaringan dari luar yang lainnya. Perlindungan ini dapat diberikan dengan cara pengaturan akses, pengguna SPI, aplikasi proxy, atau kombinasi dari semua untuk melindungi host dalam jaringan private ya. Jadi datanya ya dilindungi semua. Terus yang selanjutnya adalah mencatat semua kejadian dalam jaringan. Nah, tadi saya sudah sampaikan kalau semua kegiatan kita itu tercatat atau firewall itu tahu ya terjadinya di mana, di tabel tadi, tabel state tabel ya. Pencatatan dokumentasi tentang apa yang terjadi dalam jaringan sangatlah penting bagi seorang administrator jaringan untuk mengambil tindakan preventif atau pencegahan agar keamanan jaringan terus terjaga. Nah, ini kalian yang pernah nonton di Instagram itu bahwa pemerintah Malaysia dia
akan menerapkan yang namanya penjemputan oleh polisi kalau warganya ketahuan mengakses link atau website pornografi ya. Kalau kalian sudah pernah menonton, pasti kalian tahu. Nah, itu mereka tahunya dari mana? Ya dari firewall ini. Karena pemerintah pasti tahu data yang masuk ke HP kalian itu kan tidak serta-merta langsung dari komputer pusat ke langsung ke HP kalian atau ke komputer kalian. Pasti mereka akan masuk ke jaringan dulu. Ya, masuk ke negara nanti masuk ke ISP ya, penyedia service internet. Setelah itu nanti dia baru masuk ke jaringan-jaringan penghubung dan masuk ke dalam komputer kalian ya, melalui jaringan internet. Jadi prosesnya panjang sekali, tapi yang terlihat adalah sak kelebatan tok ya, set langsung sampai. Tapi yang di pusat dia sudah tahu karena firewallnya mencatat ya, apa yang kalian akses, apa yang kalian buka, apa yang kalian kirim, itu dia tercatat semua. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat dari firewall itu. Yang pertama adalah menjaga kerahasiaan informasi dari pengguna komputer yang keluar masuk jaringan. Nah, contohnya adalah port FTP dikontrol untuk menentukan siapa yang berhak mengirim atau menerima file kepada pihak luar. Jadi kalau kita mau ngirim data atau ngirim file itu, kalau yang ukurannya besar itu enak kita pakai FTP ya, kita pakai aplikasinya itu biasanya saya pakai FileZilla. Nah, di situ nanti kita akan memasukkan IP, port ya, sama username dan password. Kalau tidak ada itu kita tidak bisa masuk. Terus yang selanjutnya adalah pengontrolan komputer pada subnet jaringan. Contohnya fitur berbagi data dan hardware, diatur siapa saja yang berhak agar jaringan tetap terkontrol. Nah, di sini seperti yang terjadi di lab, kan kadang kita sering ya sharing data, sharing file. Nah, jadi misal ada file yang tidak sesuai ya, itu bisa dikontrol melalui firewall ini. Terus yang selanjutnya adalah membuat IP samaran dari pengguna dalam jaringan dengan fitur NAT agar pihak luar tidak mengetahui IP komputer yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah pencegahan modifikasi data dari pihak yang tidak berkepentingan. Nah, ini kadang kalau data-datanya kita sangat penting ya, di pemerintahan, di perusahaan-perusahaan besar, kan datanya kan sangat penting, entah itu data penjualan, data gaji karyawan ya, itu dia kan vital sekali ya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang iseng atau yang nakal itu memodifikasi pendapatannya atau gajinya, gaji karyawan. Kalau gaji karyawan dibuat besar ya, tidak sesuai dengan gaji yang ditentukan, nah nanti repotnya perusahaan nanti akan rugi. Nah, kalau penjualannya nanti diedit ya, diganti, nah itu bisa merugikan perusahaan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah cara kerja firewall. Nah, cara kerjanya gimana? Yang pertama adalah menutup traffic yang datang, incoming network traffic. Dan selanjutnya menutup traffic yang keluar ya. Kalau dia ilegal, dia nggak sesuai dengan peruntukannya, nanti dia akan ditutup. Nah, yang selanjutnya menutup traffic berdasarkan konten. Nah, ini konten-konten yang berbau pornografi ya. Kalau kalian buka situs XXX dan kalian ketemu blokiran, nah berarti trafficnya diblok berdasarkan konten ini ya. Yang selanjutnya adalah melaporkan traffic di jaringan dan kegiatan firewall. Nah, untuk yang kayak kasus-kasus
jaringan teroris itu, ya, dia kan dilacak. Nah, jaringannya dia akan mengetahui posisinya di mana, terus apa namanya hubungannya itu dengan siapa saja. Nah, nanti terlacak itu melalui firewall ini, seperti itu. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang bertanya? Ada pertanyaan kah? Halo, halo. Halo. Halo, ya, orang-orangnya kemana ini? Halo. Nah, ini jangan-jangan saya ditinggal tidur ini pasti ya. Linda. Halo. Linda hadir. Cahya Budiman. Cahya Budiman. Hadir. Barian. Hadir, Pak. Oh, hadir. Nada. Nada. Oh, ini nganu, mic-nya mati kamu. Kok raise hand ini? Mic-mu mati dah, kok raise hand? Oke, silakan diturunkan raise hand-nya. Oke. Siapa lagi ya yang mau tak panggil ya? Karel. Rel. Nah, nanti gitu. Pak. Hah? Ada? Halo. Ada. Ya, Ada pertanyaan enggak? Pak. Belum. Kira-kira apa? Penyampaian saya bisa dipahami ya? Oke, akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah langkah membangun firewall. Ya, nah, saya aktifkan kembali untuk share kontennya. Nah, sudah muncul ya. Oke, bagaimana sih caranya kita membangun sebuah firewall? Nah, berikut adalah langkahnya. Yang pertama adalah menentukan topologi jaringannya terlebih dahulu. Nah, ini kalian tentukan dulu kalian mau buat apa untuk topologinya ini, ya. Jadi firewallnya nanti pasang di mana, kalian tentukan dulu. Entah itu untuk di sekolahan, untuk di rumah, ya, untuk memantau apa namanya kegiatan orang rumah, ya. Terus di sekolah, misal besok kalian menjadi teknisi di sebuah sekolahan atau di pabrik yang besar, ya, jika nanti kalian menjadi IT di sebuah perusahaan, atau bisa juga bila nanti kalian bekerja di perusahaan IT di luar negeri atau di pemerintahan atau yang lainnya, ditentukan dulu ya penggunaannya untuk apa, topologinya dibuat, baru nanti dibangun. Yang selanjutnya adalah menentukan kebijakan dan aturan, ya. Jadi kebijakannya ini dibuat, firewall ini dibangun untuk apa sih sebenarnya, ya, tuh. Terus yang selanjutnya adalah ini, di kebijakan itu yang pertama adalah aplikasi atau service apa saja yang diperbolehkan, ya. Terus menentukan pengguna mana saja yang akan dikenakan kebijakan dan aturan. Jadi siapa yang akan kalian kenakan firewall itu.
firewall itu diperuntukkan untuk siapa dan untuk aplikasi apa aja. Nah, terus selanjutnya menerapkan semua kebijakan, aturan, dan prosedur. Yang selanjutnya sosialisasi kebijakan, aturan, dan prosedur yang ditetapkan. Jadi disosialisasikan kebijakannya, aturannya, prosedurnya. Terus yang berikutnya adalah menyiapkan software dan hardware yang akan digunakan. Nah, setelah topologinya sudah jadi, kebijakannya dan aturannya juga sudah dibuat untuk siapa saja, untuk apa aja, terus disosialisasikan, kira-kira setuju enggak, ada revisi enggak. Setelah itu kita menyiapkan software dan hardware-nya, ya apa saja yang digunakan. Nah, setelah itu kalau sudah kita konfigurasi, setelah dikonfigurasi kita lakukan tes, ya tesnya di konfigurasinya tadi diuji coba apakah sudah berhasil apa masih gagal gitu ya, apakah masih ada bug atau orang-orang dari luar itu bisa masuk atau tidak. Nah, itu kita diketahuinya melalui tes konfigurasi ini. Terus, nah ini untuk latihannya kita skip aja. Nah, ini untuk diskusinya nanti kita bisa lakukan di WA group ya. Di WA group nanti kita diskusikan. Nah, untuk selanjutnya adalah jenis firewall ya. Kita akan membahas ya, tentang itu suara apa itu ya? Angga Deni Irawan baru masuk, saya mute dulu. Nah, oke, selanjutnya adalah jenis firewall. Nah, secara umum ya, firewall itu ada 1, 2, ya ada 2 jenis. Yang pertama adalah firewall personal. Nah, firewall personal. Yang kedua adalah network firewall. Ya, yaitu personal ini atau personal firewall ini firewall yang digunakan untuk melindungi sebuah perangkat komputer yang terhubung ke jaringan komputer dari serangan yang tidak dikehendaki. Contohnya Microsoft Windows Firewall, Kaspersky, Symantec, Norton, atau Windows Defender, antivirus itu ya. Nah, ini adanya di PC kita ya. Jadi pertanyaan tadi sudah terjawab ya yang di atas ya. Kalau di PC kita itu juga ada firewallnya. Yang kedua adalah firewall network atau network firewall, merupakan firewall yang dibuat untuk melindungi jaringan komputer secara keseluruhan. Biasanya menggunakan perangkat tersendiri atau menggunakan perangkat lunak yang diinstal pada salah satu server yang berada dalam jaringan komputer. Contohnya adalah ini, ada Sophos XG Firewall, Sunscreen, iptable, Cisco, dan Microtip ya. Jadi ini digunakan untuk skala besar, contohnya mungkin di sekolah, di perusahaan, kayak gitu ya. Yang selanjutnya firewall jenisnya yang berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama adalah packet filtering ya. Yang kedua application layer. Yang ketiga circuit layer. Yang keempat stateful multi layer. Nah, ada 4 ya. Ini OSI layer ya, kalian nanti bisa baca-baca sendiri di modul yang sudah saya bagikan di WA group. Nah, yang selanjutnya adalah konfigurasi firewall dengan Microtip. Nah, ini kendalanya adalah kalian di rumah juga mungkin kesulitan ya untuk misal
mengadakan atau beli alat mikrotik. Nanti silahkan ini kalian pelajari ya, kalian pelajari dulu. Setelah itu nanti kita praktekkan kalau kita sudah tatap muka gitu ya. Jadi secara langsung kita sudah bisa tatap muka, kita praktekkan. Atau nanti saya akan buat videonya, nanti kalian bisa nonton, nanti akan saya share, kalian bisa lihat, kalian silahkan nanti dicatat ya, supaya nanti saat belajar atau saat sudah bisa tatap muka kita langsung bisa mempraktekkan konfigurasinya ini gitu ya. Nah, yang paling terakhir ini di modulnya adalah rangkuman ya. Kalian bisa baca rangkumannya. Ini ada fungsi firewall, manfaatnya apa aja, cara kerjanya gimana, langkah-langkahnya ya. Jenisnya juga ada. Nah, untuk materinya cukup sampai di sini. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri, kalian bisa untuk lebih jelasnya silahkan nanti dibaca modulnya yang sudah saya share di WhatsApp group gitu ya. Nah, untuk sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silahkan untuk yang mau bertanya bisa raise hand. Yuk, bisa angkat tangan untuk bertanya. Kalau tidak ada, saya yang bertanya kalian. Oke, tidak ada ya? Tidak ada yang mau tanya? Oke, sekarang saya yang bertanya. Oke, silakan nanti yang mau menjawab bisa angkat tangan ya. Yang tidak ada mic-nya bisa menjawab melalui conversation gitu ya. Yang pertama, nanti akan saya beri 2 pertanyaan ya. Yang pertama pertanyaannya adalah sebutkan fungsi firewall. Iya. Suiman. Tadi yang dicat juga ada. Hah? Yang dicat juga katanya sampai jam 1. Masa sih? Coba tanyain Pak Ahmad. Dicat orang Pak. Oke, fungsi firewall. Oke, Karel, silahkan dijawab. Firewall berfungsi untuk dan mengawasi. Nah, coba banter suarane ganggu koncone lagi. Oke, yang lain bisa diterima ya? Ya, tidak apa-apa, kan sama ya. Intinya mengatur dan mengontrol ya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah pertanyaan sekali lagi. Jenis firewall itu dibagi menjadi apa saja? Tadi kan sudah saya sebutkan ya, ada 2 ya. Jenisnya, secara apa, dan berdasarkan apa. Yang mau jawab? Oke, Linda, silahkan. Linda, boleh dijawab. Halo. Lin. Halo. Jenis firewall tadi apa aja? Umum, jenis firewall secara umum dan berdasarkan cara kerja. Oke.
ya. Jadi jenis firewall itu dibagi menjadi, yang pertama adalah firewall secara umum, jenis-jenisnya. Yang kedua adalah berdasarkan cara kerjanya, gitu ya. Oke, sudah 10.32 ya. Terima kasih sudah menghadiri PJJ ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, meskipun hanya beberapa anak yang bisa hadir ya. Alhamdulillah sudah setengah kelas lebih ya. Nanti yang tidak bisa mengikuti, nanti bisa lihat di YouTube ya. Nanti linknya akan saya share untuk hasil PJJ-nya, supaya yang lain juga bisa menyaksikan gitu ya, jadi tidak ketinggalan. Kemungkinan teman-teman kalian ada yang nggak punya kuota, ada yang nggak bisa yang kuotanya kuota YouTube ya, kendala jaringan dan lain-lain, nanti tetap bisa mengakses atau dapat pembelajarannya. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.